Partai Solidaritas Indonesia atau PSI meminta PAN konsisten dalam mendukung pemerintah. PSI turut mengucapkan selamat atas bergabungnya PAN ke koalisi pemerintahan. Namun, PSI meminta PAN tidak bermain dua kaki seperti periode pemerintahan Jokowi JK sebelumnya. Apa yang bisa dikontribusikan PAN? Himbauan moral saya secara personal kepada teman-teman PAN, mengingat ada presiden masa lalu di mana Partai Amanat Nasional ini seperti main dua kaki. Salah seorang pengurusnya menjadi menteri misalkan di kabinet Pak Jokowi, akan tetapi langgam politiknya, personal-personal yang lainnya selalu nembakin Pak Jokowi. Partai Amanat Nasional resmi bergabung di koalisi pemerintah. Apa yang membuat PAN pada akhirnya bergabung bersama partai pendukung Jokowi Ma'ruf Amin? Apakah PAN akan mendapatkan jatah kursi di Kabinet Indonesia Maju? Kami akan membahasnya bersama Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Viva Yoga Mauladi. Selamat sore, Pak Yoga. Selamat sore, Mbak Cindy. Pak Yoga, jadi apa yang membuat PAN akhirnya merapat ke koalisi pendukung pemerintah? Jadi sebenarnya PAN menjadi partai koalisi pemerintah itu bukan hal yang aneh, karena sejak pemerintah pasca reformasi mulai tahun 1999 dari zamannya Presiden Bapak B.J. Habibie, kemudian Presiden Abdurrahman Wahid, Presiden Megawati Soekarno Putri, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, sampai Presiden Jokowi paruh waktu. PAN itu adalah partai pendukung pemerintah. Jadi kalau kemudian PAN sekarang menjadi partai koalisi adalah sesuatu secara historis, bukan hal yang aneh lagi. Tadi sudah disebut oleh Pak Yoga bahwa pada 2014 sampai 2019 paruh waktu mendukung pemerintah pada saat itu. Dan ini akhirnya diungkit oleh Partai Solidaritas Indonesia karena pada saat itu dianggap PAN bermain dua kaki. Ada kadernya yang menjadi menteri, tapi terus-menerus dalam tanda kutip menembaki atau mengkritik dengan keras pemerintahan Jokowi. Jadi gini, ya, saya tegaskan bahwa PAN keluar dari koalisi waktu itu adalah dalam rangka untuk menjaga fatsun dan moral politik, karena dengan pasangan calon di presiden, pemilu presiden itu berbeda. Oleh karena itu, PAN sudah pamit mundur karena berbeda pasangan calon. Kalau soal fungsi kritisisme, saya rasa seluruh partai politik, baik pendukung pemerintah maupun di luar pemerintah, sama-sama menjalankan fungsi konstitusional di DPR RI. Jadi bukan soal itu, tapi karena PAN lebih mengarah pada menjaga fatsun politik karena perbedaan di dalam pasangan calon di Pilpres. Baik. Sekarang kan sudah era baru Partai Nasional pasca Kongres PAN di Kendari, ada semangat baru, ada energi baru dengan kepemimpinan yang lebih reformis, lebih guyup, lebih mengembangkan sikap kebersamaan, sehingga mulai dari Bang Hatta Rajasa, Mas Sutrisno Bachir, Mas Zulkifli Hasan, Pak Asman Abnur, Mas Derajat Wibowo, semuanya kumpul menjadi satu sekarang, solid dalam rangka untuk membangun PAN dengan trase baru. Sekarang ini kan juga ikut paruh waktu, Pak Yoga, sampai ke 2024. Apakah nanti tetap akan kritis seperti dulu atau gimana nanti sikap PAN kepada pemerintah setelah bergabung nih? Ya, PAN sebagai partai koalisi tentu bertanggung jawab terhadap masa depan pemerintah, agar pemerintah dalam menjalankan fungsi-fungsi konstitusionalnya bersih, tertib hukum, dan bisa memberikan kesejahteraan buat masyarakat. PAN tetap menjaga soliditas kebersamaan dengan partai koalisi, karena PAN sekarang adalah PAN era baru, trase baru, dengan spirit baru. Jika, Pak Yoga, ada kader Partai Amanat Nasional yang mengkritik dengan keras seperti yang terjadi pada paruh waktu di periode 2014-2019, komitmen PAN seperti apa? Jadi gini, fungsi kritisisme sangat diperlukan dalam proses demokrasi. Pemerintah tidak boleh juga tidak dikritik.
seluruh Oke. lembaga-lembaga negara, baik lembaga eksekutif, lembaga legislatif, lembaga yudikatif, itu harus ada fungsi kritisisme. Fungsi kritik parlemen itu adalah merupakan fungsi yang dijalankan oleh Partai Amanat Nasional, yaitu menjalankan fungsi konstitusional, di samping itu legislasi, budgeting, juga controlling. Dan fungsi konstitusional ini adalah juga menjadi bagian dari fungsi seluruh partai politik, baik Oke. yang mendukung pemerintah maupun partai politik yang berada di luar pemerintah. Tapi PAN tetap akan menjalankan fungsi-fungsi konstitusionalnya dalam rangka tetap menjaga kebersihan dan kewibawaan pemerintah. Maksudnya kritik yang bisa ditoleransi itu apa, Pak Yoga? Politik yang tidak merongrong kewibawaan pemerintah, politik yang tidak menjatuhkan pemerintah, tapi politik dalam rangka untuk ikut bertanggung jawab agar kinerja pemerintah menjadi bersih, kuat, dan menjalankan fungsi-fungsi sosial untuk meningkatkan kemakmuran rakyat. Oke, jadi PAN akan mengawasi kadernya kalau sampai ada kritik yang tidak bisa ditoleransi, begitu? Jadi tidak usah takut kalau di DPR itu ada kritik kepada lembaga negara. Oke, baik. Nah, DPR itu pun juga harus dikritik. Lembaga eksekutif juga harus dikritik dan yudikatif harus dikritik. Jadi fungsi kritik itu adalah dalam rangka untuk bertanggung jawab partai sebagai koalisi agar jalannya pemerintahan ini bersih, tertib, aman, hukum, penuhi, dan lain sebagainya. Pak Yoga, ketika PAN bergabung dengan koalisi tentu banyak pertanyaan. Mengapa tiba-tiba di paruh waktu bisa bergabung dengan pemerintah setelah sebelumnya di periode sebelumnya dianggap bermain dua kaki? Apakah ada deal dari istana atau sebenarnya PAN tidak ingin ketinggalan rombongan? Saya tidak sepakat kalau memakai istilah dua kaki. Seluruh manusia kalau berjalan dan berlari juga harus pakai dua kaki. Artinya PAN tetap menjalankan moralitas politik. Jika PAN berbeda dalam pandangan untuk pasangan calon, maka PAN dalam rangka fatsun politik mengundurkan diri dari pemerintahan koalisi. Itu adalah merupakan fatsun, bukan karena politik. Tapi setelah rival politik Jokowi Ma'ruf bergabung dengan koalisi pemerintah, akhirnya PAN ikut juga, tidak mau ketinggalan rombongan. Oh tidak. Jadi PAN itu secara historis adalah selalu menjadi partai koalisi pemerintah. Jangan dianggap kalau sekarang PAN di bagian dari partai koalisi pemerintah terus kemudian dianggap aneh. Tidak, karena sejak pemilu pemerintahan di tahun 1999, PAN sudah menjadi partai pemerintah. Kalau memang Pak Yoga menyatakan ya kita tidak, sejarahnya memang mendukung pemerintah meskipun ada waktu-waktu tertentu yang akhirnya mengundurkan diri dari koalisi pemerintah. Apakah ada deal yang ditawarkan dari istana, kursi menteri misalnya untuk PAN biar bergabung? Soal itu adalah merupakan kewenangan dan hak prerogatif dari Presiden. PAN sangat menghormati beliau. Semuanya diserahkan kepada kebijakan Pak Presiden. Ini disampaikan karena anak bungsu dalam koalisi, Pak Yoga? Ya, anak bungsu, kemudian saudara baru, yang jelas bukan anak tiri. Jadi kalau tidak ada deal, misalnya jatah menteri tidak dibicarakan untuk mengajak PAN bergabung dengan koalisi pemerintah, jadi apa sebenarnya keuntungan bagi PAN untuk bisa bergabung dengan koalisi pemerintah? Kan selama ini pemerintah juga sudah kuat di parlemen, sudah 71% tanpa ada PAN. Ya, PAN akan memperjuangkan melalui ijtihad politik di jalur pemerintah. Ini adalah merupakan bagian dari keputusan Partai Amanat Nasional untuk bersama-sama dengan partai koalisi dalam rangka apa? Membangun bangsa dan negara. Karena secara prinsip ini adalah merupakan bagian dari ijtihad politik untuk bersama-sama dengan seluruh partai dalam rangka menebar kebaikan, menebar kebajikan buat umat dan bangsa. Secara konkret Pak Yoga, apa yang diperjuangkan PAN hingga akhirnya pada paruh waktu ini bergabung dengan pemerintah?
Yang diperjuangkan PAN bersama dengan partai politik yang lain adalah satu, bersama-sama dengan pemerintah agar pandemi COVID-19 ini segera usai. Dan yang kedua, membuat program percepatan pemulihan ekonomi nasional agar tepat sasaran, tepat waktu, tepat guna, agar perekonomian nasional bisa bergerak, ekonomi bisa tumbuh, lapangan pekerjaan bisa naik, hidup normal, bekerja normal. Itulah yang dibutuhkan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Semampunya PAN akan memberikan kontribusi dan energi positif yang bisa bermanfaat buat masyarakat, bangsa, dan negara. Yang diperjuangkan itu kan memang menjadi perjuangan semua partai politik, baik yang ada di koalisi pemerintahan maupun ada di oposisi, hanya caranya saja yang berbeda. Tapi yang menjadi pertanyaan berikutnya adalah ketika PAN betul-betul kita melihatnya secara mendadak di tengah masa jabatan Presiden Jokowi Maruf ini, tiba-tiba kemudian PAN masuk ke dalam koalisi. Kenapa tidak mengambil posisi sebelumnya di tengah-tengah yang selama ini diambil PAN sebelum bergabung dengan koalisi Jokowi Maruf? Ya, Mbak Cindy mungkin belum mengetahui sehingga menganggap ini adalah tiba-tiba mendadak, tiba-tiba begitu. Tidak, sebenarnya enggak. Karena proses komunikasi yang dibangun dengan Pak Presiden itu adalah relatif lama. Bahkan Bang Zulkifli Hasan sebagai pribadi sudah kenal dekat dengan Pak Presiden sebelum menjadi presiden, yaitu waktu menjadi wali kota Solo, mereka sudah berhubungan dekat. Jadi karena ada kesamaan chemistry, kesamaan pandangan, kesamaan visi, bersama dengan partai politik koalisi lainnya, punya kesepahaman, semakin menambah kekuatan di jalur pemerintahan agar segala program-program nasional ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Soal anggapan kemudian juga dua kaki seperti dianggap presiden seperti waktu 2014-2019. Jawaban terakhir Pak Yoga, jawaban dari PAN. Ya, kalau dua kaki sih terserah persepsi masyarakat, tetapi PAN tetap menjaga pada moralitas politik dan fatsun berpolitik karena perbedaan pandangan dalam pilpres sehingga PAN mengundurkan diri dari kabinet. Itu adalah sebuah langkah untuk menjaga moralitas politik, bukan dua kaki atau tiga kaki atau empat kaki, bukan. Baik, terima kasih Pak Viva Yoga Mauladi sudah bergabung bersama kami, Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional. Terima kasih Pak Yoga. Terima kasih. Ya.